Ada kameranya 3, yang satu nyolot bapak, istri nyolot saya. Ini kita di sorti. Center Pak. Jadi saya mau melihat kamu atau melihat tuh? Boleh lihat saya. Nah. Hilang fokusnya tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya syuting lagi malam untuk seluruh sahabat Bawaslu di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang Selatan. It's been a while. Udah lama banget saya nggak jadi MC podcast, jadi kangen. Jadi kalau misalkan ada gugup sedikit, wajarin ya. Apalagi di depan ini adalah tamu yang istimewa. Sesuai komitmen Bawaslu Kota Tangerang Selatan nih, menampilkan tamu-tamu yang istimewa dan memberikan informasi yang informatif. Aduh. Oke, dari thumbnailnya aja sebenarnya sudah ketahuan siapa yang bakal jadi tamu podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan kali ini. Tapi ntar dulu, jadi sebelum wah, ada tepuk tangan. Oke, jadi sebelum langsung aja ini, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita kali ini, sebelumnya saya mau jelasin nih, kenapa sih podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan vakum selama beberapa bulan. Jadi karena tahapan kemarin sibuk banget dan barusan selesai menulis laporan segala macam di bulan Maret kemarin. Akhirnya pas bulan April kita pikir, tim podcast pikir, loh kenapa podcast kita tidak adakan lagi aja. Apalagi kan sekarang tahapan udah mulai nggak ada. Terus juga kan sekarang kita lagi menunggu nih kebijakan-kebijakan baru atau informasi-informasi baru terkait pemilu yang akan datang. Jadi itu ya kenapa kita nggak datang. Terus kenapa kita pilih tanggal 27? Sekarang sih syutingnya kita tanggal 27 April 2021. Karena kembali lagi, kita punya komitmen menampilkan tampilan yang istimewa dan tamu yang istimewa. Terus kemarin dapat kabar anggota Bawaslu RI mau datang nih ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Akhirnya kita pikir, ya udah, gimana kalau podcastnya dimulai dengan tamu yang istimewa ini? Apalagi kalau kalian belum tahu, cuma tinggal satu anggota Bawaslu RI yang belum datang, duduk di depan saya. Wah, kalau itu saya baru tahu dong. baru tinggal mana lagi? Kalau kalian mau tahu, beliau merupakan anggota Bawaslu Republik Indonesia yang membawahi humas atau hubungan masyarakat. Artinya ini podcast kita ini ada di bawah pengawasannya beliau. Jadi daripada kalian bosan nih ngeliatin muka saya, apalagi kemarin kan saya ikut ceramah. Terus kalian udah pernah nonton belum programnya Bawaslu Kota Tangerang Selatan? Jadi daripada bosan ngeliat muka saya, mari kita sambut tamu kita hari ini, Bapak Fritz Edward Siregar. Halo kawan-kawan, halo semua. Bapak sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Ica gimana? Kelihatannya. Kok tambah segar? Oh ya, tadi habis pakai lipstick soalnya masih. Oh, saya juga baru cukuran gara-gara saya mau kemari. Oh iya, benar. Ya, jadi agak gantung. Agak sedikit lah kali ya. Oke, enggak, lebih fresh dari foto-foto sebelumnya. Karena saya juga ngikutin berita-berita di bawah dulu. Sudah jadi saya punya follower saya? Udah dong, Bapak followersnya ada 7.000 kan? Salah satunya saya, Pak. Oh, terima kasih. Silakan juga teman-teman untuk bisa follow saya punya IG namanya Fritz Siregar ya. Iya, yang ada centang birunya kan? Iya. Bener kan? Iya. Jadi sebelum Bapak datang saya cross check dulu nih. Saya kulik dulu nih informasi Bapak yang akhirnya dapat contekan sedikit. Oke. Bapak siap Pak saya tanya-tanyain? Siap. Tapi sebelumnya saya tanya dulu kabar dulu. Alhamdulillah baik. Terus tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Tetap. Dan sebelum kemarin saya juga tadi sudah swab. Untuk biar kawan-kawan juga tahu bahwa saya juga datang tidak bawa virus. Kawan-kawan juga bisa menerima dengan baik. Meskipun itu juga sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi kita masih ketemu di luar. Iya benar. Jadi yang protokol kesehatan tuh tetap menjadi prioritas kita saat ini. Yang mau ada pilkada atau enggak gitu ya Pak ya? Ya memang di satu sisi mungkin karena kita terlalu lama atau bosan atau melihat di luar kok orang di luar biasa-biasa saja, kok juga tidak kena gitu. Tapi kan itu sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Bagaimanapun penerapan protokol itu harus menjadi sebuah kebiasaan baru kita untuk masa-masa ke depan. Oke, Bapak udah divaksin Pak? Sudah? Itu vaksin pertama apa kedua Pak? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Alhamdulillah sudah 2 kali. Tubuhnya sudah dilindungi sih, maksudnya dikebalas apa ya kayak kalau divaksin? Ya, yang itu kan salah satu cara untuk kita bisa melakukan
immunity secara massal. Tapi kan juga berharap bahwa meskipun sudah divaksin tidak membuat kita menjadi bisa serampangan juga, tidak. Kita tetap harus menerapkan protokol dan juga masih ada kemungkinan juga kan untuk bisa kena, tetapi kita mungkin tidak mematikan, tetapi itu kan menjadi satu PR kita untuk seluruh masyarakat juga bisa tervaksin pada suatu hari nanti. Ini, jadi sebelum kita mulai podcastnya, saya mau nanya perasaan Bapak gimana kan duduk depan saya, Pak? Senang kok. Senang. Bapak ini anggota Bawaslu Republik Indonesia terakhir loh yang saya wawancara. Wah, terima kasih. Jadi tinggal Bapak nih. Bapak siapa? Jadi sebelum pilkada ini kan Bapak sempat kesini. Kita tuh kayak nanyain tim kayak mau nanya, ini mau di podcast nggak ya Bapak? Tapi Bapak langsung pulang. Tapi memang kalau kita bisa melihat kalau saya melihat dari sejak kita mulai dilantik menjadi anggota Bawaslu menghadapi residu Pilkada 2017, kemudian persiapan Pilkada 2018 dan pemilu 2019, pelaksanaan Pilkada 2018, pelaksanaan Pilkada 2019, pelaksanaan Pilkada 2020. Mungkin pasca dari Pilkada 2020 dan kita masuk ke MK misalnya, semuanya sepertinya itu ras gitu ya, sepertinya tepat gitu. Jadi nggak ada waktu untuk berefleksi, untuk berusaha mengenal teman-teman lebih dari sekedar tugas kedinasan gitu loh. Dan mungkin tidak banyak ketawa gitu ya. Mungkin sekarang proses di mana untuk lebih menjadi lebih human kali ya. Kemudian lebih berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang belum, dan juga memperkenalkan diri atau untuk mendekatkan kepada kawan-kawan. Jadi mungkin, jadi ya, alhamdulillah akhirnya bisa kemarin juga sih. Akhirnya duduk di depan saya. Akhirnya duduk di depan Baja. Oke, jadi tadi sedikit ngulikan Bapak, penulis Bapak dari Pilkada 2000 berapa sampai tahun 2020 kemarin. Yang bikin kita penasaran adalah bagaimana Bapak menjadi anggota Bawaslu Republik Indonesia sekarang. Pengen banget dapat cerita itu karena basicnya kan Bapak sebenarnya hukum, terus juga sempat menjadi tim ahli atau masalahnya itu. Jadi itu kan sebenarnya ada proses, dari balik itu kan ada proses, dan proses itu yang pengen kita tahu gimana sih Pak, karena sejauh ini kita cuma baca gitu kan. Belum ada nih Bapak ngasih tahu di dalam video yang bentuknya visual dan suara untuk menjelaskan proses Bapak menjadi anggota Bawaslu. Wah, ini pertanyaan berat sih. Dan pertanyaan berat juga sih. Jadi kan pertanyaannya bagaimana cara atau kenapa proses menjadi anggota Bawaslu ya. Saya ini salah satu prinsip dalam kehidupan saya adalah ini juga jarang-jarang saya share pada orang lain, bahwa satu adalah apa yang ada di tangan lakukan dengan baik. Jadi kalau misalnya saya punya tanggung jawab 1, saya lakukan dengan sebaik mungkin. Kalau saya punya tanggung jawab 5, saya akan lakukan sebaik mungkin. Dan setiap daripada kita itu tidak boleh ini kok cuma segini doang gitu. Jangan pernah underestimate apapun yang ada di depan kita. Karena bos kita melihat, kawan kita bisa melihat. Karena di dalam dunia pekerjaan seringkali kita akan mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang tidak kita kenal. Dinding-dinding itu berbicara. Dan orang-orang yang selama ini kita tidak kenal, dia suka bilang, oh Fris itu bagus kok kerjanya, atau Fris itu tidak bagus kerjanya. Itu kan adalah rekomendasi orang-orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Dan itu adalah bukti dari sebuah komitmen yang awal. Yang kedua adalah sejak saya lulus kuliah misalnya, saya sudah berkomitmen untuk fokus di pekerjaan publik. Jadi untuk publik. Jadi misalnya meskipun saya pulang dari Belanda, saya sempat magang di sebuah bank di Belanda. Saat saya pulang dan saya kerja sebagai asisten hakim di Mahkamah Konstitusi, itu pilihan untuk bekerja untuk publik. Jadi meskipun misalnya ada tawaran untuk kerja di law firm, tidak akan saya terima. Karena saya mau kerja untuk publik. Dan itu pilihan pada saat saya kemudian apply untuk ambil sekolah S3 dan pulang. Ada pilihan juga untuk kerja ke berbagai konsultan, saya akan tolak karena saya fokus untuk publik. Jadi kita punya track recordnya itu gitu. Kita punya choice lah. Setiap orang kan kita punya choice. Mau gaji 10 atau gaji 5 misalnya. Iya kan, yang itu choice gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu mengantarkan kita, rezeki itu datang dari Tuhan, dan saya yakin kita semua sepakat itu gitu loh.
dan Tuhan juga melihat hati kita maunya seperti apa. Iya. Itu saya pikir. Jadi pada saat kesempatan itu datang ya saya akan tetap jadi bisa melihat bahwa kita punya track record kita. Yang ketiga saya bilang bahwa jangan pernah lelah untuk belajar. Saya itu sekolah S2 saya di Belanda, di Rotterdam. Iya. Tapi mungkin teman-teman tidak tahu bahwa saya itu apply beasiswanya 10 kali. Wow. Untuk masternya. Iya. Untuk master saya apply sekolah 10 kali. Untuk PhD-nya saya di sekolah PhD di Sydney, di University of New South Wales. Iya. Saya apply beasiswanya 32 kali. Jadi 32 kali itulah terakhir kali beasiswa saya untuk ke New South Wales. Jadi Kenapa nggak nyerah? yang ke-32 itu sebenarnya nyerah. Jadi yang ke-32 itu saya bilang sudah ini terakhir. Kalau memang 32 ini tidak, ya sudah berarti saya sudah akan selesai. Oh gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang baru mencoba sesuatu 3-4 kali sudah nyerah, saya nggak kesel gitu loh, karena engkau belum memberikan sesuatu yang luar biasa gitu. Karena kita harus jujur, karena kita itu tidak sepintar yang kita duga. Bener. Yang merasa diri kita pintar hanya kita. Jadi orang lain yang menilai. Jadi misalnya kalau ada sebuah tes, ya ulangi lagi, oh ternyata salah. Misalnya buat application letter atau bikin project proposal misalnya, harus diperbaiki, suruh orang lagi, nggak enak dapat kritik, nggak enak mengatakan kok kamu nggak pintar, itu tidak enak kata-kata itu, tetapi itulah proses untuk kita bisa membuat lebih baik gitu. Jadi jatuh bangun, berjuang lagi dan berjuang lagi gitu. Jadi pada saat kumpulan-kumpulan itu muncul, komitmen untuk melakukan yang terbaik, tidak pernah menyerah kepada situasi kondisi, belajar, itu menjadi menjadi value siapa saya dan siapa Ica misalnya. Itu kan value yang kita lihat gitu. Itulah kita punya value, dan pada saat mengapply menjadi anggota Bawaslu, saya juga harus banyak belajar juga kan, banyak belajar peraturan, undang-undang dasar, bagaimana praktek, bagaimana apa yang undang-undang katakan, apa yang terjadi, bagaimana proses perbaikan. Saya juga harus melatih diri saya juga harus banyak olahraga untuk supaya baik. Jadi itu adalah semua bagian, dan ya saya ikut mencoba gitu loh. Dan kemudian ternyata negara melalui Timsel dan Komisi 2 memilih saya untuk menjadi anggota Bawaslu. Saya yakin karena kita percaya kita umat beragama, kita sadar Tuhan punya rencana untuk kita, tapi kan kita juga harus punya bagian kita untuk bekerja dan belajar. Dan ya kalaupun misalnya saya tidak terpilih jadi Bawaslu RI misalnya, ya saya akan melakukan hal yang berbeda di tempat publik yang lain. Tapi kan siapa kita itu harus menjadi sebuah mata uang sebagai currency kita. Apakah kita menjadi seorang yang dapat dipercaya? Apakah kita menjadi orang yang dapat diandalkan? Apakah kita yang istilah sekarang mau dibawa ke tengah gitu. Saya yakin kawan-kawan podcast ini yang mendengarkan podcast ini kan bukanlah generasi kaleng-kaleng, kalau saya bilang kan bukan generasi ken-ken namanya, kan bukan yang kaleng-kaleng gitu loh. Kan kawannya adalah kawan-kawan yang punya value, yang punya kemampuan. Jadi tunjukkan kemampuan itu, tapi kerja keras, menjaga hubungan itu hal yang baik. Dan ini saya mau kasih satu ilmu yang saya jarang kasih ke orang lain, bahwa menjaga hubungan dengan orang lain itu penting sekali. Ya, katanya don't burn the bridges because you never know how many times you need to cross it. Jangan. Artinya, Pak. Artinya adalah jangan bakar jembatannya, karena kita tidak tahu berapa kali kita harus menyeberang jembatan. Jadi hubungan kepada orang lain, sejelek apapun, sesakit apapun, dalam dunia profesionalitas itu harus dibangun. Karena kita tidak tahu siapa yang akan bawa kita ke atas dan siapa yang bawa kita ke bawah. Dan pasti seringkali dalam dunia profesionalitas
kita akan ketemu dengan orang-orang yang, dia nih orang pernah nyakiti gua, dia pernah nikam gua dari belakang, dia pernah mengambil sesuatu dari kita. Ya, mungkin sakit ada, tetapi secara profesionalitas kita harus menjaga hubungan gitu, karena hubungan itu yang akan membawa kita ke atas ataupun ke bawah ataupun ke samping. Makanya saya suka berkata kepada kawan-kawan, pilihlah teman yang bisa membawa kita ke atas, bisa membawa teman-teman yang bisa untuk membangun, because your investment is in your relation. Investasi kita terbesar adalah di hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan pekerjaan. Itulah kita punya the greatest investment kita. Cocok? Enggak, baru sedikit aja udah banyak pelajaran yang saya dapat. Pertama, jangan cepat nyerah. Orang kayak Pak Fritz aja harus 32 kali gagal untuk benar-benar bisa masuk salah satu universitas di Australia. Terus menjaga menjaga hubungan dengan sesama manusia itu juga penting, karena ya namanya manusia kan makhluk yang memang secara sehari-hari memang butuh sama manusia lain, bahkan kita mati aja butuh manusia gitu kan. Makanya itu dua pelajaran yang mungkin nanti kalau saya tonton video lagi mungkin nambah lagi. Ini ya, quote-nya Pak. Nanti kalau misalkan saya update di Instagram terus nge-tag Bapak, quote-nya ada nih Pak. Ini yang bakal saya tulis gitu kan. Dan saya akan like. Ya, dan saya akan kasih komen. Share ya Pak ya. Lumayan, numpang pansos. Pokoknya sosial. Oke. Tadi kan itu adalah proses-proses Bapak untuk bisa akhirnya sampai di sini ya Pak ya. Dari dalam proses itu apa aja sih Pak pelajaran yang tidak terlupakan Bapak ketika kuliah di Rotterdam itu atau juga di Australia yang mungkin bisa kita ambil juga nih sebagai modal pelajaran atau pendidikan baru, terus motivasi kita juga. Apa sih yang nggak bisa Bapak lupakan? Apalagi yang di luar negeri ketika Bapak menjadi minoritas dalam mayoritas gitu Pak. Saya suka gini, saya cerita. Saya bilang gini, yang muncul di Facebook itu kan hanya yang manis-manisnya aja. Iya benar. Ya kan, orang tidak tahu apa yang ada di baliknya. Ya, selama saya kuliah di Sydney misalnya, saya tuh jadi waiter selama 4 tahun. Wow. Jadi saya waiter yang selama Jumat Sabtu Minggu, karena memang kita bisa bekerja, memang kita punya dikasih jam kerja. Jadi saya kerja jadi waiter. Jadi Jumat Sabtu Minggu. Malah ada dalam sebuah pesta. Saya kasih minuman itu, saya punya pembimbing saya surprise. Udah, what are you doing here? Dia bilang dengan pakai seragam putih, dengan pakai apron. Kemudian saya serahkan minuman dan saya harus mencuci piring, saya harus sikat-sikat tempat pesta misalnya. Karena itu bagian tugas saya selama saya kuliah PhD. Harusnya dilihat saat saya kuliah PhD, saya punya 2 master. Satu di Belanda, satu di Australia. Saya mantan asisten hakim Prof. Jimli, dan saya tetap harus menjadi waiter untuk supaya bisa menghidupkan keluarga karena biaya siswa tidak banyak. Jadi maksud saya adalah kan suka orang lihat, oh iya ya dia bagus gitu ya, dia di Facebooknya bagus, dia orang yang sukses gitu. But we never really understand how. Kita nggak pernah tahu orang itu bisa menjadi seperti apa. Kita nggak pernah tahu di baliknya itu seperti apa. Ada sebuah kerja keras, ada sebuah perseverance gitu. Kalau saya punya pembimbing ya, dia itu kalau dia baca saya punya paper, dia bilang gini, you're not showing your intellectual maturity. Atau dia bilang, kamu ini tidak menunjukkan kematangan secara ilmiah. Kalau bahasa kita, lu ini goblok banget sih, kok nggak bisa nulis seperti itu? Kan sebenarnya ngomong begitu kan, cuma dia bungkus dengan bahasa Inggris yang baik gitu. Terus habis itu kan rasanya jeb-jeb itu kan pasti ada gitu. Tapi kan saya nggak punya pilihan, saya harus balik ke saya punya meja, saya harus coret-coret lagi. Udah kasih paper yang 1000 halaman, 900 halaman harus dibuang, harus dikasih 100. Itu kan bagian daripada perseverance itu. Jadi saya mau mengajak kawan-kawan bahwa kerja keras itu pasti ada hasilnya. Tetapi tetap untuk selalu bekerja keras, selalu tabah dalam melakukan pekerjaan keras itu, nggak semua orang yang mau melakukan gitu. Dan
belajarlah dan setiap kerja keras itu pasti ada hasilnya. Jadi saya bilang bahwa kerja keras dan bertakwa itu penting gitu, karena Tuhan bisa membuka kita jalan gitu. Tapi kan harus ada namanya kesempatan. Jadi saya bilang bahwa kesempatan, bahwa sukses itu, kalau saya pakai saya punya jurus ya, adalah persiapan dan plus kesempatan, itu namanya sukses. Persiapan tadi itu belajar, kerja keras, tahan banting, perseverance itu tuh harus kita punya dulu. Pada saat kesempatan itu ada, baru kita bisa jadi sukses. Bagaimana misalnya Ica ya nanti mau jadi anggota Bawaslu misalnya, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah berorganisasi, tidak tahu cara ngomong gitu. Itu kan bagian dari persiapan gitu. Karena we never know what behind the wall. Ya kan, kita nggak tahu, teman-teman mungkin bisa melihat ini buku, tapi nggak bisa melihat apa di balik buku ini gitu. Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita dan apa yang Tuhan dan sudah sediakan untuk kita. Itu kan bagian dari perjalanan setiap orang. Setiap orang punya perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Saya itu selalu berkata, ya mungkin Bawaslu jalan saya sekarang. Apakah tahun depan saya jadi anggota Bawaslu? Juga tidak tahu. Apa mungkin saya kembali jadi pengajar? Ya sudah, saya akan lakukan tugas saya sebagai pengajar. Karena itulah kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Itu Bapak dulu berarti sibuk banget ya. Tapi sekarang kayaknya sibuk ya. Jadi saya bingung dari tadi kan dari mulai kan sebelum talk itu kan Bapak belajar dari di talk 10 kali, talk 32 kali. Ketika sudah diterima pun Bapak harus belajar sambil kerja. Bapak hiburannya apa? Sebenarnya saya banyak ya hiburan dan membaca itu bukan hobi ya, itu kewajiban. Jadi kalau ada orang yang nulis hobi membaca, menurut saya kurang tepat. Karena membaca itu adalah sebuah kewajiban. Ya, itu. Dengerin, baca tuh harus. Harus. Itu ya, Pak? Enggak, karena baca status tidak menambah pengetahuan, tapi menambah emosi mungkin. Iya kan? Iya kan? Atau baper itu juga bisa kan? Saya bisa bahwa banyak sih sebenarnya. Kalau kita kan baru mendapatkan sesuatu kalau kita bergerak. Saya termasuk orang yang nggak bisa idle sebenarnya, yang bisa tenang, duduk diam kayak gini sebenarnya enggak. Saya itu nggak salah. Kepada sebenarnya. Saya itu susah, jadi harus adalah yang harus dilakukan gitu. Iya kan? Kayak sebagai anggota Bawaslu, meskipun saya sebagai koordinator hukum juga, koordinator hukum Humas, meskipun banyak peraturan yang kami hasilkan, tapi kan saya masih harus belajar itu. Bawaslu terlalu penanganan pelanggaran apa ya, pilkada ya. Sepertinya salah, coba buka lagi yang lain gitu. Itu kan proses yang harus selalu berulang gitu. Kemudian bagaimana ya pendapat kami soal itu dibuka lagi gitu. Jadi itu banyak gitu. Hiburan, susah juga pertanyaannya ya. Apa hiburan? Makan tuh masuk hiburan nggak ya? Bukan itu Pak. Enggak ya? Bukan. Itu sebuah kewajiban ya. Tapi kan gini. Jalan-jalan gitu Pak. Jalan-jalan mungkin. Kalau saya mungkin kata-kata gini, spending time. Quality time itu bagi saya penting. Misalnya quality time dengan keluarga, dengan anak dan istri. Itu termasuk salah satu yang sekarang itu menjadi sesuatu yang precious lah. Iya kan? Sesuatu yang jarang bisa dilakukan. Iya kan? Jalan-jalan tergantung juga bisa kemana kan? Atau mungkin juga karena saya sudah tua kali ya, jadi mungkin mulai melihat bagaimana bertemu sama orang gitu. Tapi kan saya rasa gini bahwa kita semua tuh punya, kalau saya dulu suka belajar gini ada rumus yang 80-20 gitu. Kita itu kita melakukan 80% apa yang harus kita lakukan dan 20% apa yang kita suka gitu. Nah, dan sekarang apa yang saya pas suka ya mungkin mengajar, menulis itu bagian dari apa yang saya pas suka gitu. Memimpin rapat mungkin tidak saya suka, tapi itu harus saya
Itu harus Lakukan. lakukannya tadi. Itu bagian dari apa 80. Spending time sepertinya itu menjadi salah satu yang saya yang membuat saya senang lah. Kalau hobi nggak nemu juga nih hobi. Ayo pas senang sepedahan kan ya sekarang. Sebenarnya sepeda itu bagian untuk exercise. Iya kan, badan sudah gemuk, jauh lebih. Iya, sekarang sudah agak sedikit kurusan. Iya. Sudah agak sedikit kurusan. Tapi tadi spending sebenarnya bersepeda itu poinnya adalah quality time ya, spending time. Makanya kita bilang main sepeda bukan untuk kurus. Kenapa? Habis main sepeda nongkrong di roti bakar 88 atau main sepeda makan pangsit di mana. Sebenarnya juga tidak menghilangkan kalori kan, tetapi adalah spending time with friends, spending time dengan keluarga itu buat kita lebih happy. Dan saya rasa tiap orang kan punya momen di mana dia bisa di recharge lah, ya kan? Nah, apa itu yang bisa buat di recharge? Saya yakin setiap orang pasti beda-beda. Oke, itu hiburannya spending time tadi ya, bisa berupa bentuk apa aja? Iya, seperti saya sekarang main-main ke kantor Bawaslu Tangsel sebenarnya spending time juga kan? Spending time dengan kawan-kawan, bisa kita berbuka bareng, bisa ketawa bareng. Itu sesuatu yang menurut saya sih precious. Jarang-jarang bisa kita lakukan. Iya benar, ketemu orang-orang yang memang bikin kita happy tuh jarang sih sekarang, udah mulai. Apalagi kan banyak kesibukan sih. Betul. Tapi kan kalau bukan kita lagi yang menentukan jadwalnya kapan lagi, Oh iya. Iya kan? Kalau saya kebetulan saya bisa bilang, oh ini harus begini. Tapi kan tuh harus apa? Momen itu harus diciptakan kira-kira. Kalau saya ya, momen itu harus diciptakan dan tidak ada sesuatu yang terjadi yang seperti itu saja. Jadi memang harus dibuat. Harus ada intention dan harus ada action. Itu dia. Tips orang yang sibuk buat cari hiburan. Spending time. Oke, tadi kan Bapak juga tadi saya udah kasih tahu juga sesibuk itu, sepadat itu Bapak bekerja terus juga hiburannya juga sampai bingung apa gitu. Yeah. Keluarga gimana Pak menghadapi hal yang seperti itu? Melihat Bapak yang kalau kata orang-orang kerja sekarang workaholic. Makanya saya berusaha untuk kalau saya tahu bahwa banyak momen yang kan kita ini kan living in the moment lah ya kan, banyak hal yang mungkin saya nggak bisa lakukan tapi mereka bisa mengerti. Saya harap sih istri saya sih mengerti ya. Tapi kan sekarang kan di zaman sekarang kan bukan zaman dulu lagi, kita tidak tahu, kita bisa FaceTime, kita bisa WhatsApp call, WhatsApp video gitu loh. Komunikasi itu harus tetap dibangun dan tidak hanya sekedar hanya texting, sudah makan, sudah gimana kantor kan juga kan bukanlah dalam komunikasi seperti itu. Makanya kalau saya mencoba itu misalnya harus ada punya planning misalnya. Saya mungkin nggak bisa selalu weekend ada di rumah karena sering ke daerah. Tapi kalau misalnya saya tidak kemana-mana, ya saya harus ada di rumah. Ya tapi mungkin jadinya saya nggak punya waktu dengan teman-teman saya teman-teman saya laki yang mana-mana mungkin memang sudah nggak punya teman lagi, yang jadi ya waktunya semakin kecil. Dan tadi quality time tadi, kalau memang saya hanya punya Sabtu Minggu, ya lakukan sebaik yang saya bisa selama Sabtu Minggu. Kalau setahun hanya bisa liburan sekali, ya sudah kita liburan sekali, tapi jangan sampai itu bergeser lah gitu. Sekali lagi, mungkin anak saya akan lupa banyak hal. Istri saya akan lupa banyak hal. Tapi dia mungkin akan ingat saat kita liburan ke Bali misalnya, terus saya bawa mereka ke Sumba, naik kemudian lihat pemandangan gurun, itu pasti momen dia akan lihat gitu. Dia terbayang, oh ternyata suamiku tuh sibuk-sibuk masih ada waktu misalnya. Itu kan momen yang harus diciptakan gitu. Bukan lebay sih ya, tapi kan romantisme itu harus dibangun. Ya kan orang nggak bisa, wah ngajak candlelight dinner, tiba-tiba langsung datang ke sebuah restoran, saya minta candlelight dinner, kan tidak bisa, harus diatur ke restorannya, minta candlelight. Jadi harus ada persiapan untuk membuat sebuah momentum menjadi lebih. Karena itu emang esensinya nggak sih Pak? Persiapannya itu yang bikin kita ingat gitu. Dan tapi itu kan harus butuh intention dan action dan planning gitu loh. Ya kebetulan saya bukan orang yang senang spontanitas ya.
spontanitas itu Dadakan. kurang, bukan. Surprise saya juga bukan yang sedang surprise itu yang wah surprise itu gitu. Dan istri saya juga tidak sedang surprise gitu. Jadi ya dibicarakan, dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Ya mungkin tipe orang-orang beda. Ada yang sedang surprise tiba-tiba dibawa ke restoran yang wah gitu ya. Kalau saya bisa tiba-tiba bawa istri saya bawa ke restoran mewah, dia pasti marah. Kok kamu nggak bilang-bilang? Kalau tau bilang saya bisa pakai baju bagus, saya bisa pakai makeup yang lebih bagus. Saat nanti di fotonya yang lebih bagus, dia punya angle itu kan. Jadi kan ya kalau itu saya mungkin teman-teman punya cara yang berbeda dalam membangun sebuah momen bersama keluarga. Tapi sejauh ini nggak ada protes di bawah sedikit. Pernah nggak sih? Wah, ada dong. Ada dong. Tentu saja dong ada apa protes karena mungkin terlalu Inggris dengan yang pekerjaan satu harian lupa untuk telepon pasti marah-marahnya ada. Kemudian ya layaknya semua rumah tangga lah pasti ada high and low-nya lah. Tapi kan itu bagian yang harus dibicarakan. Oh, jadi bukan mulus-mulus aja berarti. Oh iya enggak dong. Kalau saya kan juga pengen agar mereka juga aman tahu bahwa saya sedang melakukan sesuatu gitu. Dan sesuatu bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk bangsa ini dengan tugas yang saya pegang dan juga teman-teman yang pegang. Itu dia. Jadi tanggapan keluarganya kadang ya namanya juga manusia ya Pak ya, adalah naik turun gitu tadi sesuaikan. Terus juga Pak, saya sampai terkecoh saking serunya dengerin cerita Bapak. Ini udah masuk tahun berapa nih? Tahu saya juga ngalir aja ini Pak. Jangan belum ada ditanya jangan. Oh enggak tahu saya juga. Oke, balik lagi. Bapak kan pernah tinggal kan Pak ya di Amsterdam, di Amsterdam dan di Sydney bukan sih Pak ya? Universitas itu ya di Sydney kan. Pernah nggak Pak Bapak melihat mereka tuh pemilu juga kan pastinya? Pemilu juga nggak sih Pak? Mereka punya pemilu, tapi kita bisa melihat misalnya tapi itu tidak apple to apple ya, karena misalnya kayak di Belanda itu zaman saya misalnya penduduk Belanda itu cuma 2,3 juta. Oh kayak Tangsel. Terus 2,7. Penduduk Australia itu 23 juta. Jadi mereka kalau pemilu misalnya pemilu tiba-tiba kalau misalnya kayak di Sydney, kalau di Australia misalnya si Perdana Menteri mengatakan saya membubarkan parlemen. Jadi mereka harus penghitungan harus pemilu lagi. Ya sudah, tinggal lagi langsung pemilu, langsung kemudian orang datang dan kebetulan mereka juga bisa pakai namanya early voting ataupun pakai online voting. Oh bisa. Tapi kan zaman dulu Pak. Zaman 2011 sampai 2016 selama saya di sana, itu mereka sudah begitu. Udah ada online. Sudah ada online. Tapi kan dengan 23 juta orang. Itu 23 juta orang ya. Mungkin yang terdaftar di DPT-nya mungkin 17 juta atau 15 juta orang. Itu kalau itu mereka bisa online. Tapi namanya early voting. Itu juga bisa. Itu bagian daripada komitmen mereka lah gitu. Jadi tapi tergantung lagi, mereka kan milih partai. Milih partai juga kan, bukan kayak kita juga gitu. Jadi ya lebih simpel daripada di negara kita. Kita harus sebut bahwa di negara kita itu kompleksitasnya besar. Apalagi misalnya kayak di Tangsel dengan jumlah DPT 1,7, ya kan? Mungkin jumlah penduduknya 1,7 misalnya, dengan kompleksitas masyarakat, dengan kompleksitas budaya kita yang kita miliki kan juga bisa menjadi satu persoalan misalnya. Kemudian kebagian daripada proses interaksi masyarakat juga berbeda. Dan kita punya pemilu yang partainya ada 12, kemudian calonnya banyak, misalnya itu kan juga punya pilihan. Dan setiap negara itu memiliki konteks yang berbeda-beda gitu. Misalnya suatu hari saya misalnya pernah sebelum jadi anggota Bawaslu pernah diskusi sama ketua KPU misalnya. Kemudian saya bertanya ketua KPU Belanda, saya bilang dia itu bukan pekerjaan full time, jadi dia itu
profesor di Leiden lah. Terus saya tanya, bagaimana soal politik uang? Terus dia bilang, apa itu politik uang? Ya orang dikasih duit untuk memilih salah satu paslon atau salah satu kandidat. Dia bilang, itu tidak terjadi di Belanda. Dia bilang, bagi mereka itu nggak mungkin kok orang mau menjadi calon wakil rakyat dia harus bayar uang. Bagi dia itu tidak mungkin gitu loh. Itu mencederai masyarakat. Masyarakat juga malu, kok gua punya hak, lu yang mengatur-ngatur gitu kira-kira. Nah, ya kan beda konteks. Kalau bagi mereka itu tidak mungkin. Bagi kita kan masih punya persoalan gitu loh. Jadi setiap negara dengan konteks kita itu berbeda-beda. Karena saya suka cerita misalnya, bagaimana cara membayangkan luasnya Indonesia. Dan cara membayangkan adalah kita terbang dari London ke Istanbul, dari England ke Turki. Sejauh itulah dari Sabang sampai Merauke. Wow. Jadi kalau kita bisa melihat sejauh itu luasnya, maka kita akan melewati banyak negara. Kita melewati Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, kemudian Austria, kemudian Swiss, kemudian Italia, kemudian Yunani. Kita melewati semua negara itu. Sedangkan kita tuh masih satu negara namanya Indonesia. Jadi sedangkan di negara-negara itu saja sistemnya berbeda-beda. Sedangkan kita berusaha untuk menerapkan satu sistem dengan seluruh Indonesia. Jadi persoalannya merupakan persoalan kepemiluan yang kita punya, itu sesuatu yang harusnya Indonesia itu menjadi sumber pembelajaran bagi pemilu-pemilu di luar negeri. Sudah saatnya kita Indonesia berhenti untuk belajar dari negara lain. Karena sebenarnya objeknya lebih banyak daripada kita. Kompleks yang kita punyain, baik kita punya penyelenggara Bawaslu, KPU, DKPP, ya semua orang bilang wah itu kompleks. Ya, tapi dengan kompleks keadilan pemilu itu bisa terjadi. Pelanggaran administrasi misalnya yang dilakukan oleh penyelenggara bisa itu terjadi. Politik uang bisa terjadi. Penyalahgunaan media sosial untuk kampanye itu terjadi, dan kita punya proses mekanismenya. Nah, saya mau kasih cerita. Ada satu kemarin kita ada IFS itu, International Foundation for Election System. Mereka sedang buat sebuah buku soal bagaimana penanganan hate speech dan negatif campaign, bad campaign di media sosial. Dan Indonesia menjadi salah satu contoh baik yang mereka ambil. Dan bagaimana cara kita mengatasi kampanye di media sosial. Kita menjadi contoh baik betul itu, di mana negara terlibat. Itu kan salah satu contoh di mana banyak hal yang sudah kita lakukan, dan harusnya kita menjadi konsultan untuk negara-negara lain, bukan negara lain yang datang kepada kita. Karena mereka kadang nggak melalui apa yang kita hadapi itu. Dan juga penduduknya juga sedikit. Ya, dan kita punya masyarakat yang sangat heterogen dan bukan homogen. Heterogen secara suku, secara agama, secara bahasa, budaya, kita sangat heterogen. Dan itu salah satu pembelajaran yang bisa kita berikan. Itu dia. Yang sekarang menjadi tugas Bapak adalah divisi kehumasan ya Pak. Bagaimana informasi yang Bapak sekarang miliki bisa sampai ke semua masyarakat di Indonesia gitu kan Pak? Itu kan salah satu beban Bapak juga kan sebagai yang membawahi divisi kehumasan. Itu gimana caranya Bapak supaya ini informasi ini harus sampai gitu ke masyarakat gitu. Ini melihatnya Bapak. Kalau saya melihatnya gini, kalau saya melihatnya bahwa tidak ada satu metode yang tepat untuk menyampaikan satu informasi. Karena satu, masyarakat tuh ada yang baca koran, ada yang baca media sosial, ada yang lebih masuk kalau dengerin atau kumpul-kumpul kemudian diajak ngomong baru saat ngerti, ada yang karena dia lihat di sebuah majalah atau karena itu pengalaman. Jadi berbagai cara media sosial ataupun berbagai media yang kita punya itu harus kita pergunakan gitu. Media sosial salah satunya, podcast ini salah satunya. Kemudian menampilkan meme-meme yang pendek-pendek misalnya, karena orang
udah capek nonton yang semenit, mungkin kita harus buat video yang cuma 10 menit, 10 detik atau yang 20 detik, atau kemudian melakukan kegiatan kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok, komunitas, sehingga mereka bisa bertemu. Dan Bawaslu kan tidak hanya punya peran pada saat proses pemilu, sebelum proses pemilu juga bisa melakukan banyak hal. Oke, itu jadi belum ada cara yang satu cara doang gitu, nggak bisa kayak gitu Ya, harus jadi semua cara. kita yang program yang kita bangun dengan berbagai Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota adalah melihat kepada Bawaslu kabupaten kotanya mana yang paling efektif. Paling efektif mereka kerjakan. Apakah mungkin nulis di koran misalnya satu, ya kan? Atau nulis di media sosial satu, atau buat podcast satu, atau pertemuan secara tatap muka satu, atau misalnya bikin spanduk-spanduk kecil atau aktif di sekolahan satu. Jadi itu kan bagian daripada humas gitu. Dan setiap Bawaslu kabupaten kota punya strength masing-masing. Ada strength yang misalnya kayak di Papua mereka strength-nya itu pakai bahasa adat misalnya. Atau ada apa strength-nya dia bisa dapat kegiatan dengan Diknas, jadi mereka banyak melakukan kegiatan bersama dengan Diknas di sekolah-sekolah. Jadi setiap Bawaslu kabupaten kota itu apa strength-nya itu yang dapat dipakai. Itu dia. Jadi kondisional wilayahnya masing-masing Yeah. Dan Bapak, kalau saya juga tahu beberapa waktu yang lalu dengan cara seperti itu juga akhirnya Bawaslu mendapatkan predikat sebagai badan publik dengan keterbukaan informasi ya Pak. Jadi selama 3 tahun. Iya. 3 tahun berturut-turut, malah sudah hampir 4 tahun berturut-turut kita mendapatkan yang baru kemarin ini kan lembaga predikat keterbukaan informasi melalui di PPID. Dan kita juga menjadi lembaga yang terpopuler untuk di tahun 2020 kita terpopuler di media cetak, tahun 2019 kita terpopuler untuk di media sosial. Artinya berarti Bawaslu sekarang sudah terlihat. Karena sebelum-sebelumnya Bawaslu kamu kerjanya apaan gitu kan, ya nggak sih Pak? Karena akhirnya kan pada akhirnya dengan konsistensi kita menyampaikan informasi ke publik, orang-orang jadi tahu, oh Bawaslu kerjanya seperti ini gitu Pak. Tapi saya masih belum puas gitu. Belum yang puas kenapa? Karena pada masa itu ada pilkada, ada pemilihan 2018, ada pemilu 2019, dan ada pilkada 2020. Jadi ada momennya. Bagaimana dengan tahun 2021 yang tidak ada momen pilkada atau pemilunya? Apakah Bawaslu bisa mendapatkan predikat yang sama? Nah, ini jadi yang saya rasa ini menjadi tugas kita juga sebagai bagian humas. Bagaimana semangat kepengawasan, bagaimana cerita-cerita pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu juga dapat didengar dan dimengerti oleh masyarakat. Nah itu dia, jadi apa Pak yang bakal dibawa dan untuk 2021 ini sampai ke publik Pak? Saya sudah duga ini pertanyaan jebakan. Enggak, kalau saya mengajak masyarakat untuk apa? Untuk Bawaslu hadir itu kan untuk bagian daripada proses demokrasi dan bagian daripada untuk melihat apakah proses demokrasi itu sudah berjalan atau belum. Misalnya mengajak masyarakat untuk tolak politik uang, tapi bisa bilang ini kan ngapain tolak politik uang, masih lama dia punya pemilu kita misalnya. Tapi kan proses masyarakat itu dia harusnya mengerti kenapa kita butuh pemilu, kenapa pemilu itu harus melalui proses namanya one man one vote, kenapa hak suara masyarakat harus dilindungi. Jadi mungkin metodenya sama tergantung ke berbagai daerah, tapi pesannya itu harus lebih filosofis dan lebih mudah dibaca. Bagaimana menerapkan apa yang dimaksud dengan keadilan pemilu atau electoral justice misalnya. Kan itu yang kita ketahui gitu sebagai pengawas. Tapi kan kepada masyarakat bagaimana mengajak masyarakat untuk tahu bahwa nggak boleh loh memaksakan orang untuk memilih sesuatu, atau orang yang haknya setiap orang tuh punya hak politik dan tidak boleh ada yang kehilangan hak politiknya kecuali karena perintah undang-undang atau karena putusan pengadilan. Itu kan sesuatu yang harus dibungkus dengan berbagai cara gitu loh, sehingga masyarakat di dalam consciousnya itu tahu bahwa kenapa proses demokrasi itu bisa berjalan seperti sekarang. Oke, terus untuk melihat sekarang Pak,
kehumasan di seluruh Indonesia itu kayak gimana sih sekarang? Kehumasan Bawaslu. Iya, ya maksudnya Kehumasan Bawaslu di seluruh Indonesia. ada yang baik, ada yang kurang baik lah. Ada yang bagus, ada yang semangat kayak Bawaslu Tangsel. Boleh kita tepuk tangan dulu? Boleh kita tepuk tangan buat untuk Bawaslu Tangsel. Atau ada juga Bawaslu yang tidak aktif, yang baik secara media sosial ataupun secara dengan masyarakat. Itu kan PR ya, kita harus kasih bimbingan, kasih technical assistance. Ini persoalannya di mana? Apakah ini persoalan karena anggaran, atau karena kurang niat, atau karena tidak adanya arahan dari Bawaslu provinsinya? Itu bagian yang harus tantangan setiap daerah satu daerah lain. Jadi belum tentu juga sih apa yang kita punya itu semua sudah baik dan perfect. Nah, kita masih punya banyak PR di kehumasan Bawaslu. Jadi semoga ini juga jadi motivasi kita semua ya Pak Yep. untuk meningkatkan apa sih namanya fasilitas informasi Ya, masyarakat. betul. Nah, udah gitu ini rancang yang terakhir Pak. Saya ingatnya yang terakhir aja. Pesan-pesan untuk seluruh Bawaslu, anggota Bawaslu, anggota pengawasan Bawaslu di seluruh Indonesia Pak. Kepada kawan-kawan humas Bawaslu, anggota Bawaslu provinsi, kabupaten kota, sama staf yang terlibat dalam kehumasan, saya mengajak bahwa pekerjaan kita belum selesai. Pekerjaan kita belum selesai dan kita masih perlu menyampaikan, mengajak, bukan sekedar menghimbau, tapi melibatkan berbagai stakeholders dalam proses pengawasan. Proses pengawasan pemilu kan bukan sekedar pengawasan pemilu. Karena kita mudah untuk mengatakan ada persoalan politik uang, laporkan. Kalau mau ada pelanggaran, laporkan. Ya, kasih tunjuk seperti itu gampang. Tapi untuk mengajak masyarakat, why? Kenapa mereka harus melakukan? Kenapa mereka harus mengambil tanggung jawab? Itu kan civic education. Kita mengajak keterlibatan masyarakat. Itu bisa dimulai dengan menjalin hubungan antar lembaga, harus benar menjalin hubungan antar lembaga, dengan konteks yang mana, menemukan tata cara metode yang baik, dan membangun konsistensi. Itu kan sebuah tadi antara planning dan action yang membutuhkan kerja keras semua orang. Oke, itu dia podcast saya bersama Bapak Fritz. Nggak, soalnya memang Pak sebenarnya kan sebelumnya saya tuh udah siapin berkasnya untuk podcast Bapak pas pilkada waktu itu. Karena waktunya nggak sempat, jadi oke ditunda. Terus apa lagi nih, kurang satu nih, jadi nggak ngeliat di playlist di YouTube, jadi kurang satu. Pas kemarin debat itu, wah langsung kita bikin podcast baru lagi, soalnya kan sempet vakum juga gitu. Akhirnya dapat kesempatan, terus saya langsung ke Bapak, dan ternyata orangnya enak, terus juga kita banyak banget dapat informasi, motivasi, terus juga apa sih namanya, kayak pelajaran hidup yang bisa kita ambil juga gitu kan. Akhirnya ya udah. Dan saya juga berharap kawan-kawan juga bisa mendapatkan sesuatu lah, dan jangan lupa untuk apa nih? Apa biasanya kalau orang apa? Subscribe dan like. Iya. Itu biasa kok, jangan lupa like, comment, subscribe channel Bawaslu Tanpa Paksa. Udah lama saya nggak ngomong kayak gini Pak. Soalnya ya setelah pilkada kan memang ada tahapan lain. Jadi itu dia teman-teman, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Akhirnya kita bisa mewawancari Pak Bapak Fritz hari ini di tengah aktivitas saya juga sibuk. Saya tahu masih banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang memang pengen banget itu disampaikan ke Bapak. Tapi makanya Pak kesini kita podcast lagi Pak. Siap. Pertanyaannya pas baru lagi gitu orang gitu kan. Akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian masih pengen bertanya-tanya, terus juga masih penasaran apa sih yang informasi yang kalian butuhkan nih, dan informasi dari Bapak Fritz untuk kita semua, bisa di komen, terus juga bisa di DM di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Oke, tadi udah di-spoilerkan, jangan lupa like, subscribe, komen video ini. Jadi buyar nih. Apa sih nama video ini? Karena
kita tuh berkomitmen untuk menyampaikan informasi, terus juga selama bulan puasa ini kita ada program-program tausiah, terus juga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kita buat grafisnya, terus diberikan ke masyarakat melalui link YouTube. Artinya kita menyampaikan informasi-informasi yang baru, apalagi kan sekarang mungkin masyarakat juga masih menunggu nih kebijakan-kebijakan untuk pemilu selanjutnya. Oke, sekian podcast dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Kalau misalkan, satu lagi, jangan lupa apa namanya Pak? Follow ya, follow Instagram Pak Fritz, sampai simpang birunya. Followersnya sekarang 7.000 sekian. Jangan dengan following 200 dong. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk mengetahui apa aja aktivitas Bapak. Karena Bapak juga tipe-tipe orang yang suka traveling dan fotonya tuh bagus-bagus. Terima kasih. Di Instagramnya bagus-bagus. Jadi saya, wah bagus juga nih. Di mana nih? Ternyata jauh. Suka sekali. Jadi ya udah, jadi masuk ke sana. Oke. Untuk dari saya sekian dulu, Bapak saya juga berterima kasih sama Bapak yang udah mau duduk di depan saya. Lengkap semua fotonya saya. Semuanya lengkap. Jadi outfit Instagram saya jadi bagus sendiri. Oke, biar terus juga lumayan sih biar panjang sosial. Kan menguatkan relationship. Oh iya. Apa namanya? Relationship. Apa tadi? Medsosnya. Oh iya, siap. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk follow, terus juga follow Instagramnya Bapak, Instagramnya kita juga. Kalau saya follow _ICHA. Kalau saya Fritz Lega. Untuk tahu tadi untuk tahu informasi apa aja. Jadi sekian Bapak, terima kasih. Jangan lupa Bapak juga bisa follow kita ya. Ya. Lumayan. Oke, terakhir kita biasanya ada ini. Apa? Salam awas ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.